Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hairani Putri dari kelas 9E. Saya ingin mempresentasikan IPA bab 4 tentang peranan tanah dan organisme bagi kehidupan. Peran tanah dan organisme tanah bagi kehidupan. Tanah merupakan tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, misalnya cacing tanah, serangga, dan lipan. Tanah dan organisme masing-masing mempunyai peranan yang penting. Tumbuhan memerlukan unsur hara, air, dan nutrisi dari tanah. Tumbuhan tertentu juga memerlukan bakteri, misalnya kacang-kacangan dan polong-polongan, untuk melakukan penyerapan unsur hara. Peran tanah sebagai berikut. A. Tempat hidup hewan dan bakteri. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup hewan, misalnya cacing tanah dan bakteri. B. Penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Tanah sebagai penunjang kesehatan, misalnya untuk olahraga seperti sepak bola, jalan kaki, dan bermain. Rumah juga dibangun di atas tanah. Tanah digunakan untuk berbagai bahan bangunan, kerajinan, dan perabotan rumah tangga. Tanah sebagai penyedia keperluan manusia, misalnya batu bara dan minyak bumi, menunjang kebutuhan manusia untuk bahan bakar logam untuk kendaraan atau kerangka kendaraan. Selain itu juga ada emas, perak, dan timah. C. Penyedia dan penyaring air. Air ada yang berada di dalam tanah dan juga ada di atas tanah, di permukaan tanah. Misalnya danau, sungai, dan laut. Di sumber air di dalam tanah, misalnya air sumur. Air dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan untuk keberlangsungan hidupnya. Manusia menggunakan air untuk memasak, mandi, mencuci, dan minum. Air yang telah digunakan akan menghasilkan air yang kotor dan mengandung bahan kimia. Pembuangan air dapat dilakukan secara langsung atau diolah lebih dahulu baru dibuang. Air yang dibuang ke dalam tanah akan disaring oleh tanah, sehingga tidak berbahaya bagi organisme yang ada di lingkungan. Di dalam tanah juga terdapat mikroorganisme yang dapat menguraikan senyawa berbahaya menjadi senyawa yang tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, peran organisme tanah. Organisme yang berada di tanah terdapat di lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm dari permukaan tanah. Beberapa peranan organisme tanah sebagai berikut. A. Dekomposer. Dekomposisi dilakukan oleh organisme tanah untuk menguraikan bahan organik. Bahan yang diuraikan dapat berupa daun, ranting, dan hewan yang mati. Bahan-bahan tersebut diuraikan menjadi bahan anorganik. Selain menguraikan materi organik, juga menguraikan pelapukan batuan menjadi bahan anorganik yang disebut materi tanah. Materi anorganik dan mineral yang ada di tanah disebut zat hara atau nutrisi bagi tumbuhan. B. Reaksi kimia dalam tanah. Reaksi penguraian materi organik dilakukan oleh bakteri dan mikroriza. Contohnya, bakteri Nitrobakter berperan dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat, senyawa yang ditumbuhkan oleh tumbuhan. Adapun mikroorganisme yaitu jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan untuk meningkatkan kemampuan tumbuhan menyerap unsur hara berupa fosfor. C. Penguraian polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat menguraikan herbisida yang mengandung bahan kimia di dalam tanah. Makin tinggi aktivitas organisme tanah, maka penguraian lebih cepat. Penguraian dilakukan oleh bakteri. D. Pencegah penyakit tanah. Kondisi tanah akan baik dan normal apabila penggunaan pupuk kimia dan pestisida tidak berlebihan selama aktivitas pertanian dan perkebunan. Tanah yang baik dan normal mempunyai jumlah
adalah jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi. Dengan demikian, organisme tanah dapat melawan penyakit yang masuk ke dalam tanah. Pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Butiran yang terdapat di tanah adalah tanah liat, pasir, dan debu. Aktivitas biologis organis berpengaruh dalam pembentukan butiran-butiran tanah, sehingga menentukan tekstur tanah. Tekstur tanah secara sederhana dapat diuji dengan uji tekstur. Tekstur tanah dapat diartikan sebagai perbandingan antara banyaknya tanah liat, tanah lempung, dan pasir terkandung dalam tanah. Pembentukan tekstur tanah tak lepas dari bantuan makhluk hidup, seperti cacing dan tumbuhan, yang mampu mempercepat pemecahan butiran-butiran dari batuan. Sifat tanah dipengaruhi oleh tekstur tanah. Tanah yang subur memiliki perpaduan antara tanah lempung, tanah liat, dan tanah pasir. Dari ketiga tanah tersebut sangat menguntungkan tumbuhan. Adanya tanah liat sulit ditembus air, maka kandungan air dalam tanah dapat terjaga. Adanya pasir menguntungkan karena akan membentuk pori-pori yang cukup besar sehingga memudahkan akar mendapat oksigen. Pengatur kegemburan dan struktur tanah. Struktur tanah dan kegemburan tanah memiliki keterkaitan. Struktur tanah merupakan susunan butiran-butiran tanah yang terkait satu sama lain menjadi suatu gumpalan. Organisme tanah terbentuknya struktur tanah. Butiran tanah direkatkan oleh bahan organik dari organisme. Organisme tanah juga mengeluarkan bercampur dengan tanah dan membuat butiran tanah berkumpul membentuk gumpalan tanah. Gumpalan yang baik akan menunjang kehidupan organisme tanah, menunjang populasi organisme tanah. Organisme tanah juga membuat pori-pori tanah sehingga dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah. Pori-pori tanah berfungsi untuk meningkatkan penyerapan air oleh tanah. Sekian presentasi dari Miftahul Hairani Putri di kelas 9E. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.